Timnas Indonesia punya dua agenda pertandingan pada Maret 2025. Skuad Garuda akan lebih dulu melawat ke markas Australia pada 20 Maret mendatang untuk lanjutan grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 5 hari kemudian, Timnas Indonesia giliran main di kandang sendiri untuk menjamu Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, atau tepatnya pada 25 Maret 2025. Media Vietnam The Tau 247 tak mau ketinggalan untuk memberitakan informasi soal tingginya animo supporter Timnas Indonesia jelang menghadapi Bahrain. Pertandingan ini menjadi perhatian besar bagi para penggemar selain mengusung misi balas dendam atas hasil kontroversial di pertemuan sebelumnya. Laga ini juga menjadi debut kandang bagi pelatih baru Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Oleh karena itu, tak heran jika para supporter Timnas Indonesia menaruh perhatian besar terhadap laga Indonesia kontra Bahrain, tulis The Tau 247. Selanjutnya, media The Tau 247 juga menyoroti soal target besar Timnas Indonesia ke depannya. Federasi Sepak Bola Indonesia sedang membuat rencana terperinci untuk tahun-tahun mendatang dengan tujuan agar tim putra dan putri terus berpartisipasi dalam turnamen besar seperti Piala Dunia. Sepak bola Indonesia mempunyai tujuan yang ambisius dengan rencana jangka panjang yang disebut visi PSSI 2045, yaitu ingin mengembangkan sepak bola tanah air secara kuat di kancah internasional. Peta jalan ini disampaikan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI kepada DPR RI dalam sebuah pertemuan penting. Meskipun rencananya panjang sekitar 30 halaman, karena keterbatasan waktu hanya beberapa konten utama tentang tujuan tim nasional yang diumumkan. Puncak dari rencana tersebut adalah sasaran pencapaian Indonesia Emas pada tahun 2045, bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Untuk mewujudkan ambisi ini, PSSI telah menetapkan milestone khusus, baik untuk tim putra maupun tim putri. Untuk tim nasional putra, rencananya adalah mencapai Piala Dunia U17 pada tahun 2031, Piala Dunia U20 pada tahun 2033, pada tahun 2036, tujuan yang lebih besar ditetapkan saat tim berusaha untuk lolos ke Olimpiade, dan pada tahun 2038 tim nasional mencapai final Piala Dunia. Sementara itu, tim putri juga sama ambisiusnya dengan rencana untuk mencapai Piala Dunia U17 pada tahun 2030 yang diikuti oleh Piala Dunia U20 pada tahun 2032. Pada tahun yang sama, tim nasional putri menargetkan untuk lolos ke Olimpiade, dan pada tahun 2035 menargetkan untuk berpartisipasi dalam putaran final Piala Dunia. Untuk mewujudkan tujuan ini, PSSI telah mengembangkan peta jalan 3 fase. Tahap pengembangan dari tahun 2023 hingga 2028 difokuskan pada investasi besar-besaran dalam infrastruktur sepak bola, membangun lebih banyak akademi muda, dan meningkatkan kualitas turnamen domestik. Berikutnya, fase stabilisasi pada 2028 hingga 2034 difokuskan pada upaya menjaga stabilitas prestasi di ajang turnamen regional dan internasional, sekaligus menaikkan level sepak bola Indonesia agar mampu bersaing setara dengan tim-tim kuat Asia. Terakhir, pada tahun 2034 hingga 2045, Indonesia menetap masa keemasannya dengan ambisi menjadi kekuatan sepak bola regional, sekaligus menciptakan fondasi yang kokoh untuk mampu bersaing di Piala Dunia dan arena-arena besar lainnya di seluruh dunia. Komentar selanjutnya, media Malaysia turut memantau laga Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, termasuk pertandingan melawan Bahrain. Stadium Astro menyoroti kehadiran pemain 16 tahun milik Bahrain, Sayyid Al-Wadai. Mereka menganggap kehadiran Al-Wadai bisa menjadi tumpuan untuk mengalahkan Timnas Indonesia. Bahrain akan bertandang ke Jakarta untuk melawan Timnas Indonesia pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia 25 Maret mendatang. Tim asuhan Dragic Talajic sudah mengumumkan daftar pemain Bahrain untuk menghadapi Indonesia. Kualifikasi Piala Dunia 2026, penyerang 16 tahun jadi pilihan Bahrain kalahkan Indonesia, tulis media negeri jiran tersebut dalam judul pemberitaannya. Sayyid Al-Wadai adalah pemain kelahiran Manama, Bahrain 8 Juli 2008. Perjalanan sepak bolanya diawali di Akademi Manama saat berusia 7 tahun. Kemudian Al-Wadai menimba ilmu di Spanyol bersama Akademi Villarreal. Ia berkontribusi di tim U16 Villarreal, menjuarai Villarreal Academy Cup 2024 dan runner-up Yellow Cup 2024 sekaligus jadi top scorer. Salah satu yang mencuri perhatian adalah pemain muda berusia 16 tahun yang berseragam tim Akademi Villarreal akan jadi pilihan Dragan Talajic di lini depan, tulis Stadium Astro. Performa yang menjanjikan di level junior membuat Al-Wadai dipanggil ke Timnas Bahrain di Piala Teluk 2024. Ia mencatat debut pada 28 Desember 2024 lalu dan turut membantu tim menjuarai turnamen yang diikuti negara kawasan Arab tersebut.